Saya Dewi Setiawati, Kepala SMA Plus Bustanul Ulum Puger. Pendidikan yang pernah saya tempuh antara lain TK Dewi Sartika, SDN Bagorojo 2, SMPN 1 Gumukmas, SMAN 1 Kencong, S1 di Universitas Jember, dan S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saya bergabung di SMA Plus Bustanul Ulum Puger pada tahun 2005 dan diberi tugas oleh yayasan sebagai kepala sekolah di tahun 2015. Jumlah peserta didik kami saat ini adalah 345 yang terbagi dalam 12 rombel dengan jurusan MIPA dan IPS. Dalam melaksanakan tugas, saya senantiasa komitmen untuk memberikan upaya yang terbaik. Hal ini saya lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di lembaga yang saya pimpin untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Pada tahun 2020 lalu, saya memperoleh penghargaan sebagai Kepala Sekolah Inovatif Harapan 1 dari Ibu Gubernur Jawa Timur dalam program inovatif supervisi kolegial. Sebuah program yang saya gagas dan laksanakan bersama tim supervisor sejak tahun 2017 silam. Selain itu, di tahun 2020 lalu, saya memperoleh penghargaan sebagai Kepala Sekolah Berprestasi dalam Literasi. Serta di tahun yang sama, sekolah kami menjadi pilot project tahun 2020. Di tahun ini, saya mengikuti seleksi sekolah penggerak dan lomba karya inovasi Kepala Sekolah GCC Batch 2 dengan judul Peningkatan SDM melalui Universal Design Learning atau UDL dengan 3 pendekatan di SMA Plus Bustanul Ulum Puger. Peningkatan sumber daya manusia menggunakan Universal Design Learning dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pedagogis, andragogis, heutagogis. Saya terapkan di SMA Plus Bustanul Ulum Puger sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang beragam, permasalahan yang kompleks yang berakar pada sumber daya manusia. Inovasi ini penting diterapkan karena saya meyakini dan menyadari bahwa sekolah merupakan tempat belajar. Tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga pendidik, tenaga kependidikan, dan saya sebagai kepala sekolah. Dan saya meyakini bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki potensi, memiliki kompetensi, dan memiliki karakter yang dapat saya tingkatkan dan dapat saya kembangkan serta berdayakan demi pendidikan yang berkualitas. Untuk mengimplementasikan Universal Design Learning dengan 3 pendekatan harus diawali dengan menyusun program terlebih dahulu, karena ini akan menjadi media atau sarana belajar bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan saya sebagai kepala sekolah. Misalkan saja dalam penilaian akhir semester ini dikembangkan penilaian yang berbasis asesmen kompetensi minimum. Nah, ketika ada tantangan bahwa instrumen soal yang disusun adalah berbasis asesmen kompetensi minimum, maka Bapak Ibu guru akan tertantang untuk mempelajarinya seperti apa dan bagaimana. Bagi pendidik yang telah memiliki kompetensi yang sangat baik, maka dapat saya berdayakan menjadi narasumber. Ini juga sekaligus sebagai prinsip supervisi kolegial yang diterapkan di SMA Plus Bustanul Ulum Puger. Misalkan saja ada Ibu Noni Purwati MPD ini yang punya kompetensi dan motivasi tinggi dalam belajar. Ini dapat saya berdayakan menjadi narasumber dalam pelatihan asesmen kompetensi minimum bagi tenaga pendidik yang lainnya. Jadi supervisi kolegial, prinsip kolegial yang dikembangkan juga sinergi. Untuk Bapak Ibu guru yang memiliki kompetensi yang berada di bawah dari Bu Noni, artinya belum sangat lihai dalam membuat instrumen soal asesmen kompetensi minimum, maka pendekatan yang saya gunakan dapat pendekatan pedagogis. Sementara untuk Bu Noni adalah pendekatannya andragogis. Nah, dengan cara ini maka
ada sinergi antara peningkatan, pengembangan, dan pemberdayaan pendidik di SMA Plus Bustanul Ulum Puger, sehingga peningkatan kualitas layanan dapat diberikan secara optimal dengan belajar bersama-sama pendidik, tenaga kependidikan, dan saya sebagai kepala sekolah, sehingga kontrol yang sangat ketat tidak diperlukan lagi dalam segala bidang layanan kepada peserta didik karena kualitas diri sudah terbentuk dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Rekomendasi dari saya, peningkatan SDM dengan universal design learning dengan 3 pendekatan sangat efektif dan efisien digunakan sebagai bentuk untuk peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan sehingga meningkatkan layanan peserta didik, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Sekian, semoga bermanfaat.